Nah, kali ini saya akan menanggapi tentang terkait hasil daripada rapat paripurna tadi di gedung DPRD Kabupaten Bogor. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau tanggapan saya sendiri tidak tepat atau kurang tepat, karena memang tadi tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Pada selesai rapat semuanya seperti disapu angin puting beliung, hilang semua. Jadi kami ini selaku media juga bingung semua. Putusan hasil rapat tadi, poin-poin hasil rapat tadi tidak ada yang bisa dikonfirmasi. Apa saja poin intinya? Yang akhirnya ya kebetulan kami meliput di dalam, walaupun sebentar, tapi ada session yang paling penting yang secara kebetulan pada saat kami meliput di sana sedang membahas tentang sampah. Namun di sini setelah saya melihat dan mendengar juga mengamati beberapa poin kalimat-kalimat pembicaraannya, itu cenderung mengarah ke masyarakat untuk mengajarkan bagaimana sampah ini supaya saat dikelola itu menghasilkan uang. Artinya sepertinya pemerintah daerah akan sedikit cuci tangan nih, tidak mau keluar modal gede kayaknya, karena yang dibicarakan bank sampah lah apa, yang sebetulnya itu sudah berjalan dan tidak efektif. Artinya tidak efektif, kenapa? Tidak efektif karena memang hanya 0, sekian persen berpengaruhnya terhadap sampah yang berpuluh-puluh ton tiap hari. Ini yang saya amatin itu. Jadi mengarahnya ke sana. Coba tolong disimak nanti videonya, ada ending-endingnya, akhirnya itu seperti itu. Jadi seakan-akan masyarakat nanti akan begini, padahal kenapa sih tidak bicara intinya saja, inti permasalahannya. Sampah ini kan mengakibatkan menumpuk menjadi gunung sampah, dan sampah itu yang notabene yang jadi masalah itu, kalau saya mengatakan sampah dapur. Kenapa sampah dapur? Sampah dapur itu notabene sampah non organik, sampah yang tidak mudah larut. Salah satunya yang didominasi oleh plastik, kantong-kantong plastik bekas makanan, kemasan dan segala macam. Nah ini, kalau sampah organik itu seiring dengan waktu itu akan musnah ketika kita dibuang di tempat pembuangan sampah akhir, seperti kayak sayur, mayur dan segala macam, dan itu akan menjadi pupuk bumi menurut pandangan saya. Contohnya salah satunya sampah pasar. Sampah pasar itu 80% itu organik, 80-85% itu sampah organik. Makanya sering dimanfaatkan oleh rekan-rekan para kreator untuk dibuatkan konsentrat, pelet dan segala macam. Mereka sortir untuk pakan-pakan ternak lokal. Tapi kalau sampah dapur itu sama sekali nggak bisa, karena memang sampah dapur itu didominasi oleh non organik 90% hampir. Itu menurut pengalaman saya yang sudah beberapa tahun saya pelajari dan saya coba praktekkan di mesin sudah hampir 3 tahun. Ya seperti itu. Kenapa tidak membicarakan secara fokus tentang terkait sampah harus diapakan, dibuatkan mesinnya seperti apa, harus bagaimana, dijelaskan secara detail oleh para ahlinya kalau ada. Kan seperti itu mestinya. Kalau bicara tentang, kalau tadi tidak ada yang bisa dipegang, endingnya kemana tadi nggak jelas gitu. Mohon maaf kalau salah tanggap gitu. Ini nanti videonya ada. Seperti itu. Jadi artinya 2 kali pertemuan ini, 2 kali rapat, dari mulai raperda sampai pembahasan yang sekarang, bicara masalah sampah masih bergelombang ngambang, nggak jelas. Saya katakan tidak jelas, karena sampah akan diapakan, harus bagaimana, endingnya harus bagaimana, belum dapat. Malah cenderung mengajarkan ke masyarakat tentang bank sampah lah segala macam, bagaimana sampah ini diolah supaya tidak membuat polusi udara, terus bisa menghasilkan. Padahal itu kalau bicara menghasilkan itu naik, itu belakangan.
mari kita bicarakan dulu bagaimana sampah yang bermasalah ini musnah dan tidak menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Itu aja intinya. Yuk kita simak videonya. Mudah-mudahan kawan-kawan semua bisa menyimak kesimpulan. Untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat di Kabupaten Bogor, diperlukan pengolahan sampah yang efisien, efektif dan berwawasan lingkungan, terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan peran semua pihak dari hulu ke hilir. Paradigma pengolahan sampah dengan pendekatan ujung pipa yang hanya mengolah sampah dengan cara mengumpulkan sampah dan membuang ke TPA seperti yang terjadi selama ini harus diubah dengan paradigma baru, yaitu dengan model pengolahan sampah yang komprehensif, melibatkan seluruh rantai dari pengurangan hingga pembuangan akhir dengan penekanan pada 3R. Pengolahan sampah juga harus diarahkan dengan pendekatan sumber. Artinya sampah harus maksimal mungkin dapat diselesaikan di tingkat wilayah, desa dan kelurahan, kecamatan melalui proses pengurangan dengan cara 3R maupun dengan cara penanganan, yakni mengolah sampah utamanya sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga pada skala lingkungan, kawasan, sehingga akan mengurai beban pada pemrosesan akhir sampah. Pengolahan sampah juga harus diarahkan untuk menciptakan peluang ekonomi dengan cara mengolah sampah menjadi produk yang berdaya guna dan bermanfaat. Bahwa pelibatan masyarakat, kampung ramah lingkungan, bank sampah, desa, kelurahan, kecamatan, pengolah kawasan dan pelaku usaha dalam melakukan pengolahan sampah perlu lebih diperkuat, sehingga konsep pengolahan sampah dengan model kolaboratif ini diharapkan dapat mengurangi penumpukan sampah yang belum tertangani. Produsen sebagai penghasil sampah juga harus bertanggung jawab atas hasil produksi barang atau kemasan yang beredar di pasar atau masyarakat, terutama barang kemasan yang sulit diurai oleh alam. Penerapan extend prosedur responsibility harus didorong untuk dilaksanakan dengan mendorong pengolahan sampah yang mengacu pada asas pencemar membayar, agar setiap orang bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah melalui kebijakan penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan perlu menjadi bagian program kebijakan pemerintah daerah dalam menangani sampah di daerah. Bahwa sejalan dengan perkembangan daerah dan kebutuhan pengaturan tentang pengolahan sampah yang lebih komprehensif serta adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan harmonisasi dan penyesuaian terhadap peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2012 tentang pengolahan sampah. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, C, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pengolahan sampah. Hadirin undangan rapat paripurna yang berbahagia, memuat sebanyak 27 bab dan 126 pasal dengan perincian sebagai berikut. Bab 1 ketentuan umum memuat 1 pasal, bab 2 asas maksud dan tujuan memuat 3 pasal, bab 3 hak tanggung jawab dan kewajiban memuat 8 pasal, bab 4 tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah memuat 5 pasal, bab 5 kebijakan dan strategi pengolahan sampah memuat 2 pasal, bab 6 jenis dan sumber sampah memuat 1 pasal, bab 7 pengolahan sampah berdasarkan kawasan memuat 1 pasal, bab 8 penyelenggaraan pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga memuat 26 pasal, bab 9 pengolahan sampah spesifik memuat 30 pasal, bab 10 lembaga pengolahan sampah memuat 2 pasal, bab 11 petugas kebersihan memuat 4 pasal, bab 12 perizinan dan rekomendasi memuat 4 pasal, bab 13 insentif dan disinsentif memuat 5 pasal, bab 14 kerjasama dan kemitraan memuat 3 pasal, bab 15 retribusi memuat 4 pasal, bab 16 pengembangan dan penerapan teknologi memuat 1 pasal, bab 17 sistem tanggap darurat memuat 1 pasal, bab 18 pengolahan sistem informasi memuat 1 pasal, bab 19 pembiayaan dan kompensasi memuat 3 pasal, bab 20 peran serta masyarakat memuat 1 pasal,
Bab 21, Pembinaan, Pengawasan dan